Hai sahabat Emma, ketemu lagi dengan saya di channel Emma Diary. Saya ucapkan terima kasih sekali buat kamu yang ngeklik video ini, yang sudah ketarik nonton video ini. Seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas tentang 3 program favorit pendengar radio. Seperti apa? Stay close aja di sini. Oke, kali ini kita memang akan membahas 3 program favorit pendengar radio. Tetapi bukan radio yang sekarang atau bukan radio zaman now. Kita akan flashback lagi ke era radio di tahun 90-an dan tahun 2000-an. Oke, kita langsung saja mulai. Program yang pertama yang menjadi favorit dari pendengar radio pasti request lagu. Kenapa? Karena radio di akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an menjadi salah satu media utama di mana orang-orang bisa mempromosikan lagu-lagu mereka, di mana orang-orang bisa tahu perkembangan informasi tentang dunia musik, baik itu artis, lagu, musisi, atau hal-hal yang berhubungan dengan musik. Nah, dari program request lagu itu, seorang musisi bakalan bisa mengetahui apakah lagunya memang diminati oleh masyarakat atau tidak. Bisa menjadi parameter atau ukuran mereka untuk bisa terus berkarya. Beda dengan radio zaman now yang kelihatannya sudah mulai terkikis karena harus berlomba-lomba dengan media sosial atau platform streaming yang sekarang ini lagi merajai dunia maya. Setelah ada program request lagu, yang kedua adalah program cari teman. Nah, ini dia, cari teman ini bisa jadi mengarah ke cari jodoh ya pada akhirnya. Kenapa begitu? Karena di program cari teman, para pendengar itu bisa mengirimkan salam mereka, bukan cuma salam aja, tetapi juga menyebarkan nomor kontak mereka. Waktu itu alamat rumah ya, kalau di akhir tahun 90-an itu alamat rumah yang disebarin. Jadi namanya siapa, alamatnya siapa, pengen kenalan dengan seseorang yang kayak gimana, kayak gitu. Termasuk juga pendengar boleh mempresentkan bagaimana karakter dia, bagaimana perilaku dia, atau mungkin bagaimana hobinya dia, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya banyak banget para pendengar yang ikutan program cari teman atau menuju ke cari jodoh itu ya. Seiring berjalannya waktu, program cari teman atau cari jodoh ini bukan lagi pakai alamat rumah, tapi pakai nomor telepon rumah. Nah, adakah di antara kamu yang dulu juga pernah ikutan program itu sebagai pendengar radio? Komen ya di bawah ya, pernah nyebarin nomor telepon rumah nggak? Bahkan karena banyak banget yang ikutan program cari teman dengan menyebarkan nomor telepon rumah, akhirnya telepon di rumah itu bisa berdering satu hari 50 kali penelpon, 50 kali penelpon dengan beragam orang, dengan banyak teman, dan kita mesti kenalan dengan yang itu-itu juga. Yang kita presentkan ya pasti nama kita, hobi kita apa, alamat kita di mana, kayak gitu. Tetapi dari sana nggak menutup kemungkinan juga bahwa akan ketemu dengan jodohnya. Ya nggak sih? Ngaku coba. Dan program yang terakhir yang menjadi favorit pendengar di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an adalah Info Zodiak. Nah, ini dia nih yang juga nggak kalah rame ya di tahun itu. Kalau di tahun 90-an atau tahun 2000-an, orang-orang radio memang agak susah ya mengakses internet. Jadi source untuk info zodiak itu biasanya diambil dari pertama koran, kemudian yang kedua dari majalah, dan yang terakhir bisa dari tabloid. Nah, itu menjadi hal yang cukup eksklusif di masanya untuk informasi zodiak. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pergerakan zaman dan kemudian informasi yang terus bisa menggerus informasi-informasi itu, yang namanya informasi zodiak bisa didapatkan juga secara online melalui internet. Beberapa radio di awal tahun 2000-an juga masih menghadirkan program informasi zodiak di weekend atau mungkin di setiap hari apa, atau mungkin bahkan ada agenda 1 bulan 1 kali di minggu pertama, seperti itu. Tetapi kalau di tahun 2021 ini, saya tidak yakin apakah masih ada beberapa radio yang mempertahankan program informasi zodiak. Dan ternyata saya mendapatkan beberapa bocoran dari kawan saya,
radio sekelas grup terbesar di Indonesia pun juga salah satu radionya masih membahas tentang zodiak, tentu dengan kemasan yang berbeda, tentu dengan bungkus yang agak sedikit berbeda daripada tahun 90-an atau awal tahun 2000-an. Salah satu contohnya adalah dengan menghadirkan narasumber tarot reader, pembaca kartu tarot. Ada juga radio-radio yang mengemas informasi zodiaknya itu bukan secara on air, tetapi dikemas di media sosial dengan memanfaatkan lagu-lagu yang lagi hits. Oke guys, itu tadi ya 3 program radio favorit pendengar radio di era tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Saya nggak yakin apakah di antara kamu sampai sekarang ada yang masih dengerin radio, tapi kalau memang masih ada, coba komen di bawah ya. Sekalian, masih suka dengerin lagu di radio? Suka request? Suka ikutan cari jodoh atau cari teman? Atau bahkan dengerin info zodiaknya? Gabung ya di komen di bawah. Saya tunggu. Ya, cukup sampai di sini video saya. Jangan lupa mohon untuk like, subscribe, dan komen yang positif supaya saya terus memberikan konten-konten yang bisa menarik dan menghibur kamu. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.